Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa maksud hadis orang yang paling kuat bukanlah kuat dalam bergulat? Laisa syadidu bisurra'ah. Orang yang kuat bukan orang yang kuat panco, bukan yang kuat bergulat. Innamas syadidu, orang yang kuat, man yamliku nafsahu indal ghadab, orang yang bisa menguasai emosinya waktu dia marah. Itulah orang yang kuat. Bisa ditahannya dirinya waktu dia marah. Itulah orang yang kuat. Apa maksudnya Pak Ustaz? Apa tidak boleh kita marah? Apakah kita harus diam saja ketika dizalimi orang? Apakah Islam itu menghilangkan marah atau menempatkan marah? Menempatkan marah. Nabi merah wajahnya, suaranya keras. Waktu ada sahabat yang berdebat masalah ayat Quran, apa kata Nabi? Wa kanal insanu aktsara syai'in jadala, kata Nabi. Memanglah manusia ini hobinya mau berkelahi aja. Merah wajah Nabi ketika sedang khutbah. Jadi Nabi itu bukan tidak marah, Nabi itu menempatkan marah pada tempat. Yang tak boleh itu sikit-sikit marah, sikit-sikit marah, tak tentu arah, sikit-sikit marah. Kitel mudah marah. Sudah berapa lama kita mengaji Riyadhus Shalihin? 3 tahun. Selama 3 tahun ini pernah saya marah mengajar? Tak pernah. Tak pernah saya marah. Ada ustaz sikit-sikit marah. Asal jamaah sikit marah. Jamaah bercakap marah. Saya bercakap jamaah, saya bercakap di sini, bercakap juga dia di situ. Kenapa saya tak marah? Saya kuatkan suara saya. Kenapa saya tak marah? Dia mau aja datang, alhamdulillah. Saya bukan ustadz yang idealis. Ada ustadz yang idealis. Kalau ngaji sama aku, saya berpikir zaman dan zaman gila begini, mau dia datang, sudah alhamdulillah. Tapi saya tak menyalahkan ustadz idealis. Kita lain-lain. Saya tahu bahwa saya kalau marah, saya tak bisa menahan marah saya. Maka sebelum marah saya itu datang, saya kasih tahu duluan. Waktu masih mengajar di kampus, saya bilang, kita jumpa 16 tatap muka. Pertemuan pertama aku bagi judul ke kalian. Pertemuan berikutnya kalian buat makalah, datang tepat waktu, presentasi. Kalau kalian tak siap makalah, bagus kalian tak usah datang. Karena kalau kalian datang juga, habis kalian kuhamu. Jangan waktu mau presentasi, kalian datang, bilang tadi mati lampu, mesin printer rusak, mesin fotokopi rusak, aku tak mau itu. Jangan kalian bohongi aku. Jadi saya tahu diri saya, kita kan tahu diri kita. Dari awal itu kita kasih tahu. Sama anak sama istri pun gitu juga. Aku kalau udah aku mengamuk, aku tak takut amuk orang, amuk aku yang ku takut. Maka jangan kau buat aku mengamuk. Aku mengamuk kalau lambat makan. Kalau kau tak sanggup, bilang, ku beli makanan di jalan. Kita kan tahu diri kita, tahu kita diri kita. Nah, kita pahamkan orang. Aku tak tahan mendengar suara anak menangis. Karena saya bukan model abang nomor 1 yang ngurus 10 adik, semua 9 orang menangis. Ada orang mungkin begitu. Dia anak pertama, adiknya 9. Jadi udah terbiasa nih. Saya tidak. Saya anak pertama, adik saya 1. Tak pernah saya ngurus dia. Saya tak biasa mengurus anak menangis. Maka kalau mendengar suara anak menangis, naik setan saya. Aku kasih tahu dari awal, aku tak bisa mendengar anak menangis. Kalau dia menangis, bawa dia ke dapur. Daripada aku campakkan dia. Jadi dari awal itu kita udah kasih tahu supaya orang tak terkejut. Supaya orang tak terkejut, jangan tiba-tiba kita mengamuk, marah. Kalian pun juga nanti begitu. Kasih tahu supaya orang tak terkejut. Marah pun kita, orang tak terkejut. Kenapa? Karena dia tahu bahwa dia salah.
Bukan berarti Islam itu. Palestina dihajar orang. Kau tak marah dengan Netanyahu Palestina dihajar? Sudah takdir Allah. Gila itu. Mesti marah. Saya sedang menyusun skripsi mengenai kehalalan dan keharaman hewan laut, perbandingan mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i. Mohon penjelasan Ustadz beserta kitab terjemah yang dipakai. Masalah hewan yang paling longgar Maliki. Masalah hewan, bukan masalah wudu, bukan masalah sholat, masalah hewan. Masalah hewan yang paling longgar Maliki. Yang haram cuman anjing sama babi, lain dari itu makruh. Illa ma yutsla. Yang ada dalam Quran, dalam hadis cuman anjing sama babi, itulah cuman yang haram. Yang lain dari itu makruh. Jadi kalau kalian mau makan sup monyet, pakai mazhab Maliki. Mau makan biawak kalian tadi, illa ma yutsla, kecuali yang ada tertulis secara nas. Masalah hewan yang paling longgar, paling ringan Maliki, yang paling ketat Hanafi. Masalah hewan yang paling ketat Hanafi, yang pertengahan Syafi'i. Nah, ini masalah hewan. Bekicot, mazhab Syafi'i haram. Maliki halal. Kalian pergi ke Maroko, sup bekicot itu di pinggir jalan dijual. Namanya escargot. Escargot, sup bekicot. Escargot. 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 Ustaz kok tahu? Saya makan. Pinggir jalan dikasihnya kancing peniti, tuh congkel. Dihirup kuahnya tuh. Yummy. Nanti kalau pergi ke Maroko saya kasih kalian sup bekicot. Bukan siput. Bekicot tuh betul. Kalau siput lain. Kalau di Batam gonggong itu memang halal. Merayap dia di tanah tuh, memanjeknya katanya. Bekicot itu. Kitab apalah yang kami pakai Pak Ustadz? Kalau antum pakai tadi mazhab apa tadi yang dipakainya? Hanafi dengan Syafi'i. Bagus 3. Maliki karena dia yang paling mudah, Hanafi paling ketat, Syafi'i sedang. Maka baru ketemu dia. Ketemu. Kalau 2 itu tadi tak. Saran saya, apalah kitab yang kami pakai? Yang paling tipis. Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid. Imam Ibn Rushd. Fikih 4 mazhab. Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid. Ibn Rushd. Naik ke atas lagi, Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh. Syekh Wahbah Zuhaili. Naik ke atas lagi, Mausu'ah Fiqhiyah Kuwait, ensiklopedia fikih Kuwait, tebal, panjang. 3 referensi saya kasih. Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid, Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh, Mausu'ah Fiqhiyah Kuwait. Nanti di dalam, misalnya antum buka masalah Hanafi, Al-Madhab Abi Hanifah. Nanti disebutkannya referensi dalam kitab Hanafinya. Rujuklah ke kitab itu. Nanti waktu nulisnya itu
jangan antum jadikan referensi kitab perbandingan ini. Karena nanti kalau dosennya selektif, dosennya jeli, kata dia, ini bukan referensi primer, ini referensi sekunder. Dia tak mau terima. Kau ambil dari apa? Saya ambil dari Fiqhul Islami wa Adillatu. Fiqhul Islami wa Adillatu ngambil dari Hanafi. Kau ambillah ke Hanafi, kata dia. Tapi kan kita nggak mungkin langsung buka semua kitab Hanafi. Dari mana kita bisa tahu? Dari buku Fiqhul Islami. Jadi dia semacam guide, dialah yang menunjukkan. Baru kita rujuk ke kitab aslinya. Jelas? Begitulah cara mencari kalau membahas perbandingan mazhab. Buaya menurut mazhab Syafi'i haram. Menurut mazhab Maliki tidak. Tidak haram. Tapi dia bertaring, Pak Ustadz. Hiu bertaring enggak? Bertaring. Kalau haram buaya, haram juga lah hiu. Oh iya ya. Buaya hidup di laut. Buaya hidup di laut. Hiu hidup juga di laut. Buaya bertaring, ya. Hiu bertaring. Maka kalau hiu halal, buaya pun halal juga. Kata mazhab Maliki. Ada dua alam, tak ada dalam Quran. Hurriman alaikumul maitatu waddam walahmul khinzir, babi yang ada. Mana ada buaya dalam Quran? Makanya kalau belajar mazhab itu yang dipelajari bukan faraknya, tapi usulnya, usul, dasar utamanya. Dasar utamanya bahwa dia hanya melihat yang ada dalam mazhab Syafi'i. Kenapa dia makan bekicot? Karena bekicot menjijikkan. Menjijikkan kata siapa? Kepiting itu bagi orang yang tak suka kepiting, menengok kepiting itu merayap, seram nih kata dia. Kita menengok kepiting meleleh-leleh. Menjijikkan kata siapa? Laron. Laron. Pas habis hujan hidup lampu, terbang laron. Laron. Menurut antum laron itu menjijikkan, tapi bagi orang yang biasa makan kerupuk laron, disiapkannya tepung, menunggu laron itu jatuh. Anak lebah waktu memanen madu, kan ada anak-anak lebah yang kecil di dalam itu. Itu bagi saya menengok anak lebah itu merinding saya, jijik saya. Tapi bagi orang yang suka mempepes anak lebah, dipepes itu. Maka solusinya pakai mazhab Maliki. Kalau datang ke saya, Ustaz aku suka kali lah mempepes anak lebah. Asal nampak aku anak lebah keluar elir, kau pepes saja, pakai mazhab Maliki. Nah, bagus antum bahas itu. Bagus skripsi antum. Nanti kalau udah jadi, cetak jadi buku. Best seller. Karena orang suka masalah makanan-makanan. Dipakai juga itu nanti untuk MUI, karena MUI perlu referensi sertifikat halal. Apakah seseorang yang sering menangis saat dizolimi, tertekan, atau dalam sendirian, lalu dia mengadu dan menangis terus kepada Allah, apakah itu termasuk sifat cengeng dan lemah? Atau justru itu tanda hati yang lembut dan dekat dengan Allah? Kata Nabi, kalau kamu baca Quran, kamu baca hadis, menangislah. Kalau kamu baca Quran, baca hadis, menangislah. Tapi kalau kamu tidak bisa menangis, buatlah dirimu menangis. Tanda hati yang keras tak bisa menangis. Jadi kalau ada antum yang tak pernah menangis, berarti tanda hati itu sudah keras, membatu dia. Batu itu masih bisa mengeluarkan air. Wa inna minal hijarati lama yatafajjaru minhul anhar. Api, batu masih bisa memancarkan air. Wa inna minha lama yashaqqaqu fayakhruju minhul ma. Tebelah
keluar mata air. Tapi kalau sudah hati keras, tak meleleh air. Jadi kalau masih bisa menangis, alhamdulillah. Ada ustadz yang setiap ceramah menangis. Asal ceramah ingat mati, menangis. Memang saya tak bisa dipaksa-paksa. Pernah kalian tengok saya ceramah menangis? Tentang apa? Saya menangis cuma dua. Tentang Nabi, tentang ibu. Itu saja. Kalau yang lain dari itu tak bisa saya nangis. Jadi kalau dah cerita ibu, menengok ibu anaknya ditabrak bis, anak gajah ditabrak bis, terasa saya sakitnya, macam mana sakitnya ibu itu kehilangan. Ada dikirimkan orang video monyet, induk monyet mati di jalan tol, anaknya itu memegang, dipeluknya maknya itu. Oh mak, tak tahan saya, menangis saya. Tapi kalau yang lain-lain biasa aja. Ini kadang orang sikit-sikit menangis dia, lembut hati. Dalam buku fikih Islam disebutkan takaran fidyah 3/4 liter beras. Dalam fikih sunnah Said Sabiq 1 mud makanan pokok. Bolehkah membayar fidyah dengan bahan makanan seperti beras? Membayar fidyah itu qut al-balad, makanan pokok. Jadi kalau di Papua, di wilayah timur Indonesia, kasih sagu. Kalau kebetulan orang situ makan tiwul, kasih tiwul. Kalau kebetulan orang situ makan jagung, kasih jagung. Kalau kebetulan orang situ makan kurma, kasih kurma. Kita makan nasi, kasih beras. Berapa? 1 mud. 1 mud itu berapa? 7 ons setengah. 7 ons setengah. 1 mud. 1 sok 4 mud. 7 ons setengah, 7 ons setengah, 7 ons setengah, 7 ons setengah. Berarti 1 sok 3 kilo. 750 gram. 1 mud. Timbang, kasihkan. Tapi kemarin Ustadz bilang 60.000. 60.000 itu standar Basnas, Badan Amil Zakat Nasional. Dihitung nasinya, lauknya, sayurnya, maka makan pagi, makan siang, makan malam, sehari makan 60.000. Kalau kalian kaya, banyak duit, ikut standar Basnas. Kalau tak punya duit, 750 gram beras berapa ribu? Sekarang sekilo 15.000. 10.000 berarti. Jangan udah kaya ngasih 10.000. Banyak ini orang kaya pasti tanya, kau kasih berapa? 1 mud aja Pak Ustaz. Kenapa tidak ikut Basnas? Kita berpegang pada Quran dan Sunnah. Pala kau. Apa hikmah larangan mencukur rambut dan memotong kuku bagi yang berkurban? Idza ra'aitum hilala Dzulhijjah, kalau kalian menengok hilal Dzulhijjah tanggal 1. Kapan tanggal 1 Dzulhijjah? Hari. Kalau kalian menengok hilal Dzulhijjah hari ini. Wa arada ahadukum an yudhi, kalian mau berkurban nanti tanggal 10. Falyumsik an sya'rihi wa azfarihi, maka jangan potong bulu, jangan potong kuku. Kuku tak boleh dipotong, bulu tak boleh dicukur, tak boleh dipotong. Biarkan dari tanggal 1 ini sampai tanggal 10 nanti. Habis motong, baru potong kuku, baru cukur bulu. Apa hukumnya? Menurut mazhab Hambali wajib menahan motong kuku dan menahan mencukur. Menurut mazhab Hambali wajib. Menurut mazhab Syafi'i sunnah. Menurut mazhab Syafi'i sunnah. Saya Pak Ustaz hari ini mau potong kuku, potong aja. Tapi ada yang mengatakan di internet itu mengatakan tak boleh. Dia mazhab Hambali, kita mazhab Syafi'i. Apa susah-susah. Nah, apa hikmahnya? Hikmahnya
Apa yang antum rasakan kalau habis potong kuku dan habis cukur kumis? Cukur kumis, potong jenggot, pangkas, potong kuku. Apa yang antum rasakan? Fresh, suasana baru, bini lama, tapi suasana baru. Itulah yang dirasakan habis berkurban. Selama 9 hari, kuku panjang, kumis mulai bercabang-cabang. Begitu habis motong tanggal 10, potong kuku, fresh, suasana baru. Itulah itu. Laksanakan. Yang belum merasakan, mulai hari ini jangan potong kuku, jangan cukur kumis. Biarkan. Nanti pas tanggal 9 habis motong baru antum, oh iya. Terasa. Ini masalah perasaan. Tak bisa. Saya bersuluk 10 hari. Selama 10 hari panjang. Begitu habis selesai potong fresh. Itulah hikmahnya. Batalkah pahala orang yang berkurban jika melanggar larangan tersebut? Menurut mazhab Hambali wajib. Menurut mazhab Syafi'i sunnah. Karena saya tidak betah punya kuku panjang yang tidak bisa memanjangkan kuku, karena saya tukang bangunan. Cukur aja, cukur kumis, potong kuku, tak apa-apa, sunat. Sampai kapan batas larangannya Pak Ustadz? Sampai habis motong kurban. Karena Idul Adha jatuh pada hari Jumat, maka di tempat kami pemotongan sapi dilakukan hari Sabtu. Jam berapa boleh disembelih hewan kurban pada hari Sabtu itu Pak Ustaz? Kapan kau siap? Sedangkan pada hari Idul Adha itu disembelih setelah sholat Idul Adha. Kapan sholat Idul Adha dilaksanakan? 12 menit setelah terbit matahari. Tengok jam berapa terbit matahari Pekanbaru sekarang? Hah? 6:04 terbit matahari. Lewatkan 12 menit. 6:16. 6:16 sudah bisa sholat Idul Adha. Kenapa kita sholat Idul Adha jam tengah 8? Sama aja lambat datang. Nunggu orang datang. 6:15 sudah bisa. Habis itu, misalnya kita tinggal di sebuah negeri yang tak ada orang Islam. Kapan kita boleh motong? Begitulah cara ngukurnya. Tengok terbit matahari, tambah 12 menit, agak-agak 2 rakaat dengan khutbah. Khutbah 5 menit, 2 rakaat 5 menit. Berarti 6:16 tambah 10. 6:25 potong. Sah. Hari Idul Adha tanggal 10. Adapun tanggal 11, 12, 13 kapan kau mau potonglah. Mau sebelum subuh, mau setelah subuh, mau siang, mau sore. Katanya tak boleh motong malam. Tidak boleh memotong malam, makruh hukumnya. Kenapa makruh motong malam? Karena waktu itu tak ada lampu yang terang, khawatir salah potong. Tapi zaman sekarang lampu sorot, maka tak ada halangan motong malam. Ini tentang motong. 11, 12, 13. Tanggal 13 habis asar masih bisa. Sebelum azan maghrib. Kenapa para sahabat zaman Nabi sangat mudah menghafal serta mengingat Al-Quran? Sedangkan sekarang para penghafal Quran harus benar-benar murojaah dan menjaganya. Itu pun terkadang suka lupa. Zaman mereka tak ada TV, tak ada internet. 24 jam dulu dengan 24 jam sekarang sama atau tak sama? Sama. Tapi 24 jam dulu, kenapa 24 jam dulu itu terasa lama betul?
Tak usahlah zaman atuk-atuk kita. Zaman saya dengan zaman anak saya sekarang. Tidak. Zaman saya dulu siang tak ada TV. TV cuman ada hari Ahad, TVRI itu pun sampai jam 12. Asal habis jam 12 tutup. Sinetron, apalah TVRI yang sinetron waktu itu ya? Hah? Tuan Baron, Little Missy hari Ahad, cuman itulah satu-satu. Unyil ucrit uswa. Apalagi zaman dulu. Zaman dulu tak ada itu yang mengganggu pikiran. Musik-musik tak ada. Makanannya halal. Zaman sekarang, makanya kalau bisa kita menjaga anak-anak ini, bisa dia hafal Quran, masuk pondok tahfiz, sudah hebat kali itu. Mohon doa Ustaz agar tetap istiqomah dalam murajaah serta kelancaran menghafal. Jangan pernah menunda murajaah. Nantilah duha, nantilah zuhur, nantilah asar, nantilah maghrib, nantilah sebelum tidur malam. Buat disiplin, saya tidak akan keluar rumah sebelum murajaah 2 juz. Buat, tulis besar-besar. Aku tak akan keluar rumah sebelum murajaah 2 juz. Bangun, murajaah dulu. Sebelum subuh. Harus disiplin. Kuncinya di murajaah, mengulang hafal. Paling sedikit 2 juz. Kalau sudah murajaahnya kacau, habis hilang. Murajaahnya harus pelan. Innallaha la yastahyi an yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha fa amma alladhina amanu faya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim. Kalau murajaah sambil bawa motor kencang pula, nanti pas disuruh pelan hilang. Jangan pernah murajaah cepat, karena pas jadi imam pas pelan hilang.